Pernah nggak sih ketemu orang yang nilainya bagus banget, tapi kok pas diajak ngobrol rasanya wawasannya sempit? Nah ini tuh sebuah paradoks yang menarik. Dan hari ini kita bakal ngobrolin soal itu. Kenapa sih cerdas aja tuh nggak cukup? Yuk kita beda bareng-bareng. Ini langsung ke pertanyaan intinya kan? Apa betul nilai tinggi itu otomatis menjamin pikiran seseorang jadi luas? Jawaban singkatnya ternyata nggak selalu. Dan di sini kita coba cari tahu kenapa bisa begitu. Coba deh kita lihat perbedaannya. Di satu sisi, ada yang cerdas akademis. Tipe-tipe yang jago banget hafal fakta, jawabnya cepat. Tapi di sisi lain ada yang berwawasan luas. Nah, ini beda lagi nih. Mereka ini bisa nyambung-nyambungin ide, lihat gambaran besarnya, dan yang paling penting nih, mereka mau loh ngubah pandangan kalau ada info baru. Nah, fenomena inilah yang sering disebut paradoks kecerdasan. Aneh kan? Orang yang kelihatannya pintar damat di atas kertas, tapi kok cara mikirnya bisa sempit? Dan kuncinya itu sebenarnya simpel. Ini bukan soal seberapa pintar dia, tapi soal bagaimana kepintarannya itu dipakai. Biasanya nih, akar masalahnya itu satu, kesombongan intelektual. Pasti kita semua pernah deh ketemu orang kayak gini, yang bisa ngutip teori A, B, C dari buku, tapi pas diajak ngobrol biasa, dia malah nggak nyambung sama sudut pandang kita. Nah, disitulah jebakannya. Pintar doang tapi nggak ada empati atau keterbukaan. Jadinya ya gitu. Oke, masalahnya kita udah tahu. Terus solusinya gimana? Well, memperluas wawasan itu bukan sesuatu yang instan, bukan sulap. Ini tuh soal kebiasaan. Anggap aja kayak lagi ngebentuk otot di gym. Mesti dilatih, mesti konsisten dan dilakuin terus-terusan. Nah, untungnya ada kerangka praktis yang bisa kita ikutin. Ada 7 kebiasaan yang bisa kita latih. Dan yang perlu diingat, 7 langkah ini tuh saling berhubungan loh. Mereka kerja bareng buat ngebangun pikiran yang lebih terbuka. Oke, ini dia peta jalannya buat kita. Dari mulai cara kita membaca, bertanya, diskusi, sampai soal ngatur ego. Yuk kita kupas satu-satu, kita lihat gimana tiap langkah ini jadi kayak batu bata yang nyusun fondasi biar wawasan kita makin luas. Langkah pertama, coba deh baca sesuatu di luar zona nyaman. Emang paling enak kan baca yang isinya setuju-setuju aja sama kita. Tapi pertumbuhan itu justru datang pas ada yang namanya gesekan kognitif. Maksudnya, ya pas kita nemu ide yang beda, yang menantang pikiran kita. Disitulah otak kita mulai kerja keras, bukan cuma nerima info doang. Langkah kedua, ini kuncinya cuma satu kata, tapi efeknya luar biasa. Mengapa? Gini bedanya. Orang pintar mungkin tahu apa yang lagi terjadi. Tapi orang yang bijak, dia bakal nanya, mengapa ini bisa terjadi? Pertanyaan mengapa ini maksa kita buat gali lebih dalam. Gak cuma di permukaan aja, buat nyari akar masalahnya. Lanjut, yang ketiga. Coba deh ngobrol sama orang yang pikirannya beda sama kita. Iya, saya tahu ini gak nyaman, tapi justru disitulah, di zona gak nyaman itu, wawasan kita jadi berkembang. Karena pas argumen kita ditantang, kita jadi kepaksa mikir lebih keras. Entah buat mempertajam argumen kita, atau ya mungkin buat ngubah argumen kita. Langkah keempat, ini penting banget. Sambungin teori sama kenyataan. Ilmu di buku itu baru kerasa hidup kalau kita bisa lihat contohnya di kehidupan sehari-hari. Contoh gampangnya, istilah bias kognitif. Itu bukan cuma buat hafalan, tapi jadi semacam kacamata buat ngerti kenapa kok kita gampang banget ngejudge orang di medsos cuma dari satu postingan doang. Yang kelima, menulis. Percaya deh, menulis itu bukan cuma nurunin apa yang ada di kepala, tapi justru memaksa kita buat nyusun pikiran kita jadi lebih rapih. Coba aja jelasin satu ide yang rumit lewat tulisan. Pasti langsung ketahuan mana bagian yang kita udah benar-benar paham dan mana yang, kok masih bingung ya? Ini kayak alat cek pemahaman paling ampuh. Langkah keenam ini soal kekuatan super yang sering banget kita lupain. Kerendahan hati intelektual. Maksudnya? Keberanian buat bilang, wah kalau soal ini jujur saya nggak tahu. Kalimat itu bukan tanda kita lemah loh. Justru itu gerbangnya buat mulai belajar. Orang yang berani bilang gitu berarti dia lebih mentingin belajar beneran daripada cuma jaga image kelihatan pinter. Dan yang terakhir, langkah ketujuh, mengelola ego intelektual kita. Bedanya jelas banget. Kalau debatnya produktif, fokusnya itu di gagasannya. Tujuannya biar sama-sama paham. Tapi kalau ego yang ngambil alih, wah, fokusnya langsung geser. Bukan lagi adu gagasan, tapi serang pribadi. Bukan lagi nyari kebenaran, tapi pokoknya harus menang. Jadi, kalau kita udah ngelakuin ketujuh kebiasaan ini,
Tujuan akhirnya apa sih? Kita balik lagi ke ide awal tadi. Tujuannya itu bukan cuma biar jadi lebih pintar, tapi lebih dari itu, ini soal evolusi. Dari yang tadinya cuma pandai, jadi bijak. Kalimat ini ngejelasinnya pas banget. Kalau pandai, itu kan soal tahu banyak fakta. Tapi bijaksana, itu soal paham gimana semua fakta itu saling nyambung. Dan yang gak kalah penting, punya kerendahan hati buat ngakuin kalau, ya ampun, ternyata masih banyak banget yang kita belum tahu. Ujung-ujungnya, tujuan sebenarnya dari semua ini bukan buat pamer pinter di depan orang lain. Bukan, sama sekali bukan. Tujuannya itu lebih ke dalam, buat diri kita sendiri. Biar kita bisa ngelihat dunia ini dengan lebih lengkap, lebih utuh, dan yang terpenting, biar kita nggak pernah berhenti penasaran dan terus mau belajar. Nah, sebagai penutup, saya mau ngajak Anda buat refleksi sedikit. Dari 7 poin yang tadi kita bahas, kira-kira mana sih yang paling jadi tantangan buat Anda? Coba deh jawab jujur ke diri sendiri. Karena dari situlah, dari mengakui tantangan itu, langkah pertama menuju wawasan yang lebih luas dimulai. Terima kasih sudah menyimak.